Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Geografi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Coba perhatikan berita ini, fenomena apa yang terjadi? Ya, kadang kita menyebutnya tanah longsor, tapi itu sebenarnya termasuk ke dalam mass wasting. Apa itu mass wasting? Mari kita bahas apa itu mass wasting. Tapi, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Dongeng Geografi. Terima kasih yang sudah subscribe. Longsor merupakan salah satu jenis mass wasting yang berbahaya karena dapat merusak pemukiman dalam waktu singkat. Mass wasting atau pergerakan massa batuan merupakan gerakan serpihan bantuan hasil pelapukan dan sedimen yang menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Peristiwa mass wasting dapat mengubah bentang alam, terutama jika terjadi dalam skala besar. Faktor-faktor terjadinya mass wasting. Semakin besar kemiringan lereng dan semakin rendah gaya gesek pada lereng tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi mass wasting. Kemiringan lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh lereng. Kemiringan lereng dapat diukur melalui garis kontur dan memiliki kriteria seperti di gambar. Gravitasi merupakan gaya yang diberikan kepada benda yang ada di bumi dan benda tersebut akan tertarik ke bumi atau disebut gaya tarik bumi. Semakin besar kemiringan lereng, semakin besar pula komponen gravitasi yang bekerja sejajar lereng sehingga benda-benda semakin cenderung menuruni lereng. Maka kemiringan lereng dan gravitasi sangat berhubungan satu sama lain sehingga terjadinya mass wasting. Air merupakan media pelarut. Dengan adanya air, media dapat larut dengan lancar. Ibarat kita sedang makan, untuk dapat menelan bahan makanan kita dibantu oleh air. Keberadaan air di antara butiran bantuan atau tanah dapat mengurangi kekohesifan antar material sehingga mudah terurai. Keberadaan air juga dapat menambah beban pada lereng sehingga material batuan dan tanah menjadi tidak stabil. Jenis-jenis mass wasting. Rayapan tanah, soil creep. Rayapan tanah adalah proses gerakan tanah yang sangat lambat. Proses ini ditandai dengan pembengkokan lapisan batuan, tiang telepon, pagar, monumen menjadi miring, dan dinding bangunan retak. Aliran tanah atau earth flow merupakan aliran tanah umumnya terjadi pada wilayah beriklim lembab dengan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Aliran lumpur atau muddy flow. Fenomena ini berupa lumpur yang mengalir menuruni lereng pada daerah perbukitan atau pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan atau pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Aliran lumpur juga dapat terjadi pada gunung api yang baru meletus. Prosesnya dipengaruhi oleh hujan yang membawa abu dan debu vulkanik sisa letusan. Nah, itu adalah penjelasan tentang aliran lumpur, semoga dapat dimengerti. Tanah longsor atau landslide. Tanah longsor adalah massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah dengan sedikit atau tanpa aliran material. Terdapat dua bentuk utama tanah longsor, yaitu longsoran batu atau rock slide dan runtuhan tanah atau selam. Longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia saat musim hujan.
Guguran batu, rockfall. Proses mass wasting yang paling cepat adalah guguran batu. Guguran batu biasa terjadi di daerah pegunungan yang memiliki bongkahan-bongkahan batu yang mudah lepas. Fenomena guguran batu berupa massa bantuan yang menggelinding atau jatuh bebas dari sebuah tebing curam. Ukuran batu yang gugur dapat bervariasi mulai dari batu kecil hingga batu sebesar rumah. Itulah tadi penjelasan mengenai mass wasting, mulai dari pengertian, faktor dan jenis mass wasting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Dongeng Geografi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.